Shalom, selamat sore ibu-ibu semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Mari ibu-ibu semuanya, sebelum kita mengawali kebaktian kita awali dengan doa pada sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada saat ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kalau kami boleh sampai saat ini berada sebagaimana kami adanya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan perlindungan atas kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Untuk seluruh keluarga kami, untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan kami, terima kasih ya Tuhan. Engkau sendiri yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kebaktian sore hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang memimpin ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami, berikan hati kami ya Tuhan, kerinduan kami, untuk kami boleh menyenangkan akan Engkau ya Tuhan, dan kami juga boleh melakukan akan firman-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah sore hari ini, juga untuk hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah akan disampaikan itu boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pegangan hidup kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saat ini kita diliputi dengan rasa ketakutan mungkin di antara kita. Tapi percayalah bahwa kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Dia yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan, karena kita mempunyai Bapa yang setia.
kita mau bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan namanya. Karena segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Mari kita puji Dia, terpujilah nama Yesus. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tetapi siapa yang mengalahkan dunia itu? Selain daripada Dia dan kita semua yang percaya kepadanya, bahwa Yesus adalah Anak Allah. Ibu-ibu yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu buah pujian, iman yang mengalahkan dunia. Hallelujah.
yang terkasih di dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Saya berharap setiap kita, semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Seandainya pun kita di dalam keadaan yang kurang menyenangkan ataupun di dalam beban berat, saya berharap setiap kita mau tetap mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Sebagaimana teladan yang diberikan oleh satu tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan kami datang menghadap Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk boleh memuji nama Tuhan. Hari ini Tuhan juga berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, kami siap untuk diajar, dibentuk, dididik, ditegur oleh Tuhan. Dan berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu yang akan kami dengar hari ini di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur juga permohonan kami. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, kehidupan seorang anak kecil kadangkala tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang dewasa. Kita mengalami tekanan, kita mengalami kesulitan, beban berat, ternyata anak kecil juga mengalami hal yang sama. Mungkin bagi kita ketika kita melihat hal itu, alah cuma begitu, wong cuma begitu. Tetapi peristiwa itu mungkin menjadi beban berat bagi si anak. Misalnya begini ibu-ibu, mari perhatikan contoh cerita ini. Suatu kali ada dua anak perempuan, dia tinggal di sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka selalu diajar oleh bapak ibunya untuk dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Setiap hari Minggu pergi ke gereja, berbakti kepada Tuhan. Di rumah mereka juga membiasakan untuk mengadakan mezbah keluarga, doa sama-sama. Suatu hari mereka itu pulang sekolah, terlihat lesu. Dua anak perempuan ini yang diajarkan oleh bapak ibunya untuk mengandalkan Tuhan ini, untuk selalu ceria, sukacita, mengucap syukur selalu. Suatu hari mereka pulang sekolah terlihat lesu, cemberut. Bahkan si adik kecil nampak hampir menangis, matanya berkaca-kaca seperti mau menangis. Singkat cerita, ternyata dua bocah kecil ini, ketika di sekolah dia diejek oleh teman-temannya. Sehingga mereka pulang sekolah sepertinya mau menangis, ada beban berat. Ternyata mereka berdua diejek oleh teman-temannya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya sepeda. Mereka tidak punya sepeda, dikatakan, kemudian mereka diejek sama teman-temannya. Alah, nggak punya sepeda, berangkat sekolah jalan kaki, melaku. Ya, saudaraku, mereka pergi ke sekolah memang jalan kaki, karena sekolahnya dekat. Paling jauh 10 menit mereka sudah sampai ke sekolah. Nah, saudara, entah kenapa anak-anak di sekolah itu berhari-hari ternyata mengejek dua anak perempuan ini. Karena mereka mengatakan, "Kowe kan duwe sepeda." Nah, ada teman yang punya sepeda baru berwarna biru. Saudaraku, si adik kecil dari antara dua anak ini, yang paling kecil berkata begini kepada bapaknya, "Delok uhai ra oleh apa maneh demok. Mau lihat aja nggak boleh, apalagi pegang itu sepeda." Katanya kita nggak punya sepeda, diejek. Mau lihat aja nggak boleh, apalagi pegang sepeda baru. Nggak boleh. Sedangkan dalam Tuhan, bagaimana respon orang tuanya, bapak ibunya dari dua anak kecil ini? Apa kemudian ikut marah kemudian datang ke sekolah, datang kepada anak-anak itu dan marah-marah? Atau malah, wes, tak apa-apa, ayo sekarang pergi ke toko, beli sepeda baru, nilai sendiri. Kita pilih yang paling mahal. Apakah seperti itu yang diajarkan? Saudara, tidak demikian. Si ayah berkata begini, wes, tidak usah nangis. Sudah, nggak usah nangis, tidak usah sedih. Dia katakan demikian. Berdoa.
Ayo berdoa, minta sama Tuhan. Kalian ingat celengan kalian sudah berapa? Minta sama Tuhan, Tuhan memberkati Bapak supaya Bapak dapat berkat yang banyak dan kemudian bisa nambah celengan kalian untuk beli sepeda baru. Saudaraku, sebuah ajaran yang sederhana, tetapi menurut saya ini sebuah ajaran yang syarat dengan makna. Kenapa? Si bapak tidak mau mengajarkan anaknya untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Ada masalah diselesaikan dengan instan. Tidak. Tetapi dia mengajarkan anaknya untuk apa? Berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada orang tua, tidak bersandar kepada orang lain. Mengajarkan anaknya untuk apa? Sabar dan kuat di dalam menghadapi tekanan, bersandar kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita ada satu tokoh wanita yang juga mendapatkan tekanan, mendapatkan beban berat. Dia menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam beban berat itu, tekanan itu, dia berpegang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, kita akan belajar dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ya, ada penafsir mengatakan mereka memberikan persembahan syukur dan persembahan itu bisa dibagi oleh orang yang memberikan persembahan. Ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, si Elkana ini memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Kenapa? Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 6. Tetapi madunya, yang dimaksud siapa? Si Penina, selalu menyakiti hatinya supaya si Hana ini kusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudaraku, tokoh kita hari ini yang kita pelajari dan kita mau teladani hidupnya adalah Hana. Ia tinggal bersama suaminya bernama Elkana. Disebutkan tadi di ayat yang kita baca, dan keluarganya tinggal di Ramataim Sofim atau sering disingkat dengan Rama di sebuah pegunungan Efraim. Suami Hana bernama Elkana ini berasal dari suku Lewi. Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara kita kasih di dalam Tuhan, meskipun nama Hana, ya, nama Hana ini memiliki arti yang indah yaitu elok dan menyenangkan, tetapi ternyata hidup yang dia jalani itu tidak seelok, tidak semenyenangkan namanya. Namanya berarti elok dan menyenangkan. Tetapi perjalanan kehidupannya tidak seelok, tidak semenyenangkan namanya. Saudaraku, selain Hana, Elkana mempunyai seorang istri yang bernama Penina. Dan Penina ini melahirkan sejumlah putra dan putri untuk Elkana, tetapi kita baca tadi, ibu Hana dia tidak mempunyai anak. Saudara, rupanya dengan alasan inilah kemudian Elkana menikah kembali. Ya saudaraku, meskipun Elkana sangat mengasihi Hana, ya, dia menikah kembali. Kenapa? Karena ingin punya keturunan. Ya, Elkana sayang dengan Hana dan Penina tahu akan hal ini. Sehingga si Penina selalu berusaha untuk membuat Hana ini merasa gusar, merasa tidak enak hatinya. Dia selalu menyakiti hati Hana, khususnya saat mereka melakukan ziarah tahunan ke bait suci Tuhan kota Silo. Saudara, di dalam konteks budaya saat itu, ketika seseorang tidak bisa melahirkan anak, tidak punya anak, dikatakan mandul, itu suatu hal yang memalukan, aib bagi wanita itu, bagi keluarga itu, dan dianggap dikaitkan dengan Tuhan, berarti wanita ini dikutuk oleh Tuhan, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ya, Hana direndahkan, hidupnya dianggap tidak berkenan di mata Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Inilah mengapa Hana mengalami kesedihan sampai dia menangis ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau makan karena terus dihina oleh Penina. Saudara, dari sini kita bisa melihat ada dua masalah besar yang menghimpit Hana, menghimpit hati Hana. Pertama, dia mandul, dan pada zaman itu menjadi aib dan dikatakan dia dikutuk oleh Tuhan. Dan kedua, suaminya punya istri lagi, Penina, dan istrinya ini selalu menyusahkan hati Hana. Semakin banyak dia melahirkan anak, semakin menyakiti hati Hana. Saudara, dalam kondisi ini, tahukah Elkana apa yang membuat Hana sedih? Tahukah si suaminya kalau istrinya sedih? Tahukah Elkana kalau Penina selalu menyusahkan hati Hana? Saudara, Alkitab tidak mencatat hal ini, tidak mengatakan secara detail. Namun paling tidak Elkana tahu salah satu kesedihan Hana itu disebabkan karena dia tidak memiliki anak. Dan Elkana berusaha menghibur istri yang dikasihinya ini. Dia mengatakan demikian. 1 Samuel 1:8, Hana, mengapa engkau menangis? Dikatakan, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Kenapa menangis? Kenapa tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Dia katakan, bukankah aku, si Elkana, suaminya itu lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki. Anak laki-laki sangat-sangat berharga pada masa itu. Saudara, iya sih, Elkana mengasihi Hana. Ya, Elkana berharga bagi Hana, tetapi tekanan itu tidak habis-habis datang dalam kehidupan Hana dari tahun ke tahun yang dia jalani. Hinaan, tekanan itu terus ada. Sejalan dengan bertambahnya anak yang dilahirkan oleh Penina, dan Hana tidak memiliki anak. Saudaraku, dalam tekanan yang dihadapinya, apa yang dilakukan oleh Hana? Apa yang dilakukan oleh Hana ketika dia mengalami tekanan, dihina, diejek, ada pressure yang sangat-sangat kuat menekan dia? Saudara, yang pertama yang dilakukan Hana adalah dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya saudaraku, Hana tahu. Hana tahu dengan pasti kemana dia harus membawa masalah-masalahnya. Dia tidak sembarangan curhat kepada orang lain. Dia tidak sembarangan menceritakan masalahnya kepada orang lain, kepada pihak lain yang mungkin dapat menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Saudara, Hana curhat, mencurahkan isi hatinya, beban beratnya kepada siapa? Kepada Tuhan. 1 Samuel 1:8, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, mari perhatikan 1 Samuel ayat 1, 8-10. Saya akan bacakan poin pentingnya di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia, siapa? Si Hana. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis dengan terseduh-seduh. Dia berdoa, dia ngomong, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, Hana, Ibu Hana percaya bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu berkuasa. Ya, dia sanggup, dia berkuasa melakukan perkara yang besar yang manusia tidak mampu kerjakan. Yang manusia bilang, tidak mungkin bisa terjadi, tidak mungkin bisa dilakukan. Hana tahu, Allah yang dia sembahkan, El Shaddai, Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan apapun juga. Dia adalah Jehovah Jireh. Ya, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan dia. Saudara, bagian firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Mazmur 62 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Kepada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Di mana kita berlindung, di mana kita berseru, di mana kita berharap? Kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Kepada siapa? Pemazmur mengatakan kepada Tuhan. Kapan? Setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepada siapa? Kepada Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur mengatakan demikian. Mazmur 55 yang ke-23 berkata demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkanlah khawatirmu kepada siapa? Kepada tetangga, kepada teman, kepada pendeta, kepada siapa? Firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan hurufnya besar, kepada Allah sang pencipta, penguasa hidup kita. Maka ia Allah itu, Tuhan itu akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya,
masalah datang dalam kehidupan kita, menekan kita, menimpa kehidupan kita, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia tidak tutup telinganya. Tidak selama-lamanya kita berada dalam tekanan, dalam beban berat itu. Tuhan akan buka jalan. Dia akan memelihara kita, menyatakan pemeliharaannya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 7 mengingatkan kita juga untuk apa? Mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tidak di dalam perjanjian lama saja, dalam perjanjian baru ada. Dikatakan demikian. Sebab Ia yang memeliharakan. Lihat, dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam Alkitab kita. Kita harus menyerahkan khawatir kita kepada siapa? Beban berat kita kepada siapa? Tekanan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan yang memelihara kita. Saudaraku, ya, meletakkan iman, pengharapan pada pribadi yang tepat, berdoa kepada pribadi yang tepat, curhat kepada pribadi yang tepat, itu dilakukan oleh Hana. Pada siapa? Kepada Tuhan. Dia memberikan solusi yang tepat pada waktu yang tepat juga. Poin kedua, apa yang dilakukan Hana ketika dia berada dalam tekanan? Dia berdoa dengan tidak egois. Dia berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak egois. Ya, dia tidak lupa untuk bersyukur. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan ini, 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, siapa di sini? Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jikalau engkau sungguh-sungguh, ya, jika sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku, Hana ini, akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, ketika dia berdoa, Ibu Hana ini berdoa, dia tidak sekedar meminta kepada Allah untuk, Tuhan, aku punya masalah ini, tolong berikan aku jalan keluar, kabulkan keinginanku, aku ingin punya anak. Dia punya keinginan yang kuat. Dia tidak sekedar berkata demikian kepada Tuhan. Ya, dia tidak berhenti sampai pada titik, oke, doaku dijawab Tuhan, aku terima berkat dari Tuhan, selesai. Ketika doanya dijawab, ketika doanya dikabulkan, dia tidak hanya, oke, selesai, aku udah dapat anak, aku ingin punya anak laki-laki, udah dapat, selesai. Tetapi ia juga ingin memberikan kepada Allah apa yang sanggup dia berikan. Suatu hal yang baik diberikan kepada Allah sebagai tanda syukur dia. Saudara, mari kembali perhatikan janji Hana. Dia katakan demikian, maka aku akan memberikan dia apa? Memberikan dia anak laki-laki yang diminta itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku, sungguh ini adalah hal yang luar biasa. Iman dan keteguhan hati Hana ini. Dia menghadapi tekanan karena dia mandul, kemudian dia diejek, dia dihina, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, dia berjanji, aku akan mempersembahkan dia kepada Tuhan. Mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Saudara, ini adalah satu keputusan yang sulit, tetapi Hana mampu melakukannya. Bisa tidak dia berkata demikian? Aku sudah minta kepada Tuhan, aku sudah mohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepadaku anak laki-laki, menjawab, mengabulkan doaku, dan ini punyaku, ini anak. Bisa saja dia melakukan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tahu apa yang ada dalam dirinya itu milik Tuhan, bukan milik dia. Saudara, dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18 dicatat demikian, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya telinga Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru, berteriak kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, maka Tuhan itu mendengar. Tuhan mendengar dan kemudian melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan Hana, Ibu Hana. Ya, doa Hana dijawab dan dipenuhi oleh Tuhan, dan tidak berhenti sampai di sini. Dijawab, dipenuhi, sudah selesai. Tidak. Tetapi apa? Hana sungguh menepati janjinya kepada Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku, Hana, telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, lihat, sungguh
Hana doanya dijawab, dipenuhi oleh Tuhan, dan Hana menepati janjinya. Setahun kemudian dia punya anak, dan dia menepati janji itu. Dia mempersembahkan kembali anaknya itu, Samuel itu yang dia minta daripada Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik buat dia, anak laki-laki yang dirindukan itu, dan Hana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku, dan karena keteguhan hatinya, kekuatan imannya, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, inilah kemudian Tuhan memberkati Hana dengan anak-anak yang lahir selanjutnya. 1 Samuel 2 ayat 21 berkata demikian, dan Tuhan mengindahkan Hana, Tuhan peduli dengan Hana, sehingga Hana ini mengandung dan melahirkan berapa anak? 1 lagi? Oh tidak, melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, lihatlah, Tuhan memberkati Hana, tidak cuma 1 lagi, ada lagi berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dan Samuel dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar meneladani kehidupan Hana. Ketika dia berada dalam tekanan, ketika kita di dalam tekanan, dalam beban berat, kemana kita berpegang, kemana kita berseru, kemana kita bersandar? Kepada siapa? Teman, sahabat, atau siapa? Kita berseru, berpegang kepada Tuhan. Di dalam doa kita, permohonan kita mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa, lakukan seperti Hana. Apa? Bersyukur. Ya, jangan kita egois, Tuhan sudah memberkati aku, ya sudah, selesai buatku. Tapi kita kembalikan pada Tuhan. Tuhan, aku mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aku, dan biarlah ini kembalikan kepada Engkau. Biarlah ini juga boleh memberkati orang-orang sekitar. Saudara, biarlah ini boleh menjadi praktek dalam kehidupan kita. Kita melakukannya dalam kehidupan kita. Belajar, berharap, bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Masing-masing kami memiliki problem, masing-masing kami memiliki beban berat, tekanan dalam kehidupan kami dengan bentuk yang berbeda-beda. Kami mau belajar dari Ibu Hana, Tuhan, di mana dia ketika mengalami itu, tekanan itu, beban berat itu, dia lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan buka jalan bagi dia, berharap kepada Tuhan. Dia meletakkan iman pengharapannya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Yang belajar seperti Ibu Hana, Tuhan. Ini adalah hal yang sulit untuk kami lakukan. Mohon Tuhan yang berikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tertanam dari kehidupan kami dan kami melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa menaikkan syukur kami. Amin. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, mari kita mau bersama-sama meletakkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Karena janji pemeliharaannya itu ya dan amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, ku percaya janji. Bapa yang selalu mengerti.
yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh belajar dari kehidupan hamba-Mu, Ibu Hana. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau mengajarkan kepada setiap kami untuk meletakkan setiap pengharapan kami, kerinduan hati kami, beban berat kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Dan ajarkan kami untuk kami tekun menantikan uluran tangan Tuhan seperti Ibu Hana. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau membawa kerinduan hati kami kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur. Terlebih dahulu kami mau bersyukur untuk kota kami di mana virus COVID-19 sudah mulai mereda dan kami boleh datang kembali berbakti kepada Tuhan di rumah Tuhan. Kami sudah boleh merasa sedikit lega Tuhan, tapi ajarkan kepada setiap kami untuk kami juga tetap waspada menjaga kesehatan kami masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, harapan kami ke depan virus ini sungguh-sungguh hilang, sungguh-sungguh musnah dari muka bumi ini, sehingga kami boleh hidup dengan damai kembali, beraktivitas seperti semula. Itulah harapan kerinduan kami Tuhan. Dan biarlah para pemimpin bangsa kami, mereka juga boleh bahu-membahu mengupayakan hal ini, kesehatan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, vaksin dibagikan secara merata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga kami, bagi saudara kami, bagi sahabat kami, orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Kau juga memberkati orang-orang di luar sana sebagaimana Kau memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan anak-anak kami dengan studi mereka masing-masing, di mana mereka juga ada sebagian yang sudah mulai belajar tatap muka. Biarlah mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka masing-masing. Tuhan boleh tutup bungkus kehidupan mereka, jauhkan dari virus ini dan berikan masa depan yang baik buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, harapan kami yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan juga boleh menilik hati kami, apa yang menjadi kerinduan hati kami, dan biarlah Tuhan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang tidak terucap hari ini maupun yang sudah kami ucapkan di hadapan Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan kami rindu Tuhan boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh menaikkan doa kami dan syukur kami. Mari Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selanjutnya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.